warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Uljakia dari kelas 11-1 dan bersama teman-teman saya yaitu nama saya Lisna Farida dari 11-1. Nama saya Nuri Alawiyah dari 11-1. Dan nama saya Siti Rokaya dari 11-2. Sekarang kita sedang mengunjungi tempat warisan budaya atau bisa dikenal dengan istilah lain yaitu cagar budaya. Salah satunya yaitu Candi Cangkuang yang berada di Leles, Garut. Selamat menyaksikan. Bye. Cagar budaya Candi Cangkuang. Di Candi Cangkuang ini tidak hanya tempat candi saja, tetapi ada tempat lainnya, di antaranya tempat oleh-oleh, tempat wisata, dan rumah adat kampung pulau. Sebelum ke Candi Cangkuang, kita melewati dulu rumah adat kampung pulau. Lalu, kenapa rumah adat ini disebut kampung pulau? Kita simak videonya dengan baik. Kenapa kampung ini disebut kampung pulau? Karena kampung ini berada di tengah-tengah pulau. Rumah adat kampung pulau di sini tidak boleh lebih dari 7 dan tidak boleh kurang dari 7. Dikarenakan ini simbol dari putra-putri Mbah Dalam Arif Muhammad. Dan anak putri disimbolkan sebagai rumah. Ada 6. Kalau anak laki-laki disimbolkan sebagai masjid. Dan bangunan di rumah ini harus berbentuk ada jolopong. Nah, sekarang kita sudah berada di Candi Cangkuang. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya di darat atau di air. Dapat berupa benda alam atau benda buatan manusia seperti bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruangan geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia. Lalu, apa itu Candi Cangkuang? Kita simak baik-baik videonya. Oke. Candi Cangkuang adalah candi yang berasal dari Hindu yang terletak di Jawa Barat. Tepatnya di Kampung Pulau, wilayah Cangkuang, Kecamatan Leles. Nama Cangkuang sendiri berasal dari nama tanam sejenis pandan, Pandanus percatus, yang banyak terdapat di sekitar candi. Candi Cangkuang merupakan candi pertama yang dipudar dan juga untuk mengisi kekosongan sejarah antara Penawarman dan Pejajaran. Nah, di sini ada di museum situs, di mana di tempat ini itu kita bisa melihat sampel batu-batu yang dibuat untuk candi dan juga kitab-kitab yang terbuat dari kayu dan benda-benda lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama Ibu Nia. Kebetulan di sini sebagai juru pelihara situs rumah adat Kampung Pulau. Jadi perlu ada ketahui bahwa di kawasan ini ada 2 peninggalan. Yang pertama peninggalan agama Hindu dengan adanya bangunan candi. Yang kedua peninggalan agama Islam dengan adanya makam kuno, makam Arif Muhammad, dan komplek rumah adat yang tadi dilewati. Nah, kita berbicara dulu mengenai sejarah candi. Candi ini diketemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966 oleh seorang ahli purbakala yang bernama Dr. Randes Uka Chandra Sasmita. Cara menemukannya, beliau itu berpedoman dari sebuah buku yang dikarang oleh seorang Belanda, di mana di dalam buku tersebut dikatakan bahwa di desa Cangkuang ada makam kuno, makam Arif Muhammad, dan arca Dewa Siwa. Jadi tidak dikatakan adanya bangunan candi. Tapi kan para ahli merasa curiga mengapa ada arca Dewa Siwa, tidak ada bangunannya. Dilakukanlah proses penelitian dan penggalian. Nah, dari hasil tersebut ditemukanlah fondasi candi. Kebetulan ukurannya itu 4,5 kali 4,5 meter
kebetulan letak dari pondasi ini bersebelahan dengan makam. Jadi bisa dilihat candi dan makam bersebelahan itu hanya kebetulan saja. Lalu candi ini kan mengalami pemugaran. Itu dilakukan tahun 74 sampai 76. Nah, kalau ditanya ini candi kan mengenai rajanya siapa, kerajaan mana yang mendirikan candi sampai sekarang belum diketahui. Karena belum ada prasasti yang ditemukan. Hanya saja candi ini merupakan peninggalan agama Hindu abad ke-8. Nah, di samping dari candi kan ada makam. Ya. Nama tokohnya itu Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau adalah tokoh penyebar agama Islam, khususnya di Kampung Pulo pada abad ke-17. Tetapi Arif Muhammad ini bukan orang sini asli. Dulunya beliau adalah Panglima Kerajaan Mataram. Waktu itu beliau mendapat tugas dari Rajanya Sultan Agung untuk menyerang tentara POC di Batavia, tetapi beliau ini mengalami kegagalan. Jadi beliau tidak berani kembali ke Mataram, sehingga di sini menetap menyebarkan agama Islam. Nah, bukti penyebarannya nanti bisa dilihat di museum. Ada Al-Quran, ilmu fikih, ilmu tauhid, yang mana kitab di dalam itu kertasnya itu terbuat dari kulit kayu. Nanti bisa dilihat di dalam. Nah, untuk Arif Muhammad ini ada hubungannya dengan komplek rumah adat. Tadi ada lewat suatu perkampungan, namanya Komplek Rumah Adat Kampung Pulo. Dikatakan rumah adat Kampung Pulo karena letak kampung ini persis di tengah-tengah danau, makanya dikatakan Kampung Pulo. Kalau bahasa Indonesianya pulau, Sundanya itu pulau. Nah, kalau diperhatikan di Kampung Pulo kan jumlah bangunan pokok ada 7, 6 rumah, 1 musola. 7 itu adalah simbol putra-putri Arif Muhammad. Jadi Arif Muhammad ini memiliki 7 orang anak, 6 diantaranya anak perempuan, lambangnya bangunan rumah, 1 laki-laki, lambangnya bangunan musola. Nah, jadi dari abad 17 sampai sekarang, di Kampung Pulo ini tidak boleh kurang atau lebih harus 7 bangunan pokok. Seperti yang Ibu katakan, harus 7. Nah, terus di Kampung Pulo ada adat istiadat yang berlaku, diantaranya 1, tidak boleh berziarah pada hari Rabu. Sekarang Neng kan kesini hari Selasa. Nanti selepas asar itu sudah masuk hari Rabu. Jadi pergantiannya itu selepas asar. Bukan kan biasanya kita jam 12 malam. Kalau ini selepas asar. Nah, terus di Kampung Pulo juga tidak boleh memelihara hewan ternak besar yang berkaki 4. Seperti sapi, kambing di sini tidak boleh memelihara. Tetapi kalau untuk memakan, menyembelih boleh. Yang tidak boleh itu bikin kandang di sekitaran komplek rumah adat. Yang selanjutnya di Kampung Pulo tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah bangunan pokok yang seperti Ibu katakan harus 7. Karena 7 itu sebagai simbol putra-putri beliau. Ya. Lalu yang selanjutnya di Kampung Pulo, dari satu kampung ini hanya dihuni 6 kepala keluarga. Jadi satu rumah itu wajib 1 kepala keluarga. Nah, di sini ada aturan, jika di dalam satu keluarga ini ada yang dewasa, terus menikah, 2 minggu setelah menikah harus keluar dari Kampung Pulo ini. Tidak boleh menetap selama orang tuanya itu masih ada. Nah, jika orang tuanya meninggal, ibu bapaknya meninggal, si anak yang tadi menikah keluar, bisa kembali lagi ke sini untuk menempati rumah yang kosong, dengan syarat bahwa yang berhak atas rumah itu anak perempuan atau garis keturunan dari ibu, matrilineal. Lalu yang selanjutnya di Kampung Pulo juga tidak boleh membuat rumah beratap jure. Jure itu seperti prisma. Harus selamanya jolopong atau memanjang. Jadi nanti ada perhatikan atap di rumah adat di bawah, bentuk atapnya itu memanjang. Namanya itu jolopong. Nah, kalau bikin rumah harus seperti itu, harus jolopong, tidak boleh jure. Lalu keturunan di sini juga tidak boleh memukul gong besar dari perunggu. Alat gamelan yang suka gong. Nah, di sini tidak boleh. Keturunan di sini tidak boleh memukul gong besar dari perunggu. Nah, lalu di Kampung Pulo ini kan satu kampung, tapi tetap menginduk ke RT 1 RW 15 Desa Cangkuang. Jadi tidak berdiri sendiri untuk sistem pemerintahan. Lalu di Kampung Pulo ini dipimpin oleh seorang sesepuh, namanya sekarang Pak Tatang Sanjaya. Beliau selain sesepuh di sini, beliau juga sebagai kuncen atau orang yang mengantar jarak. Salah satunya ke makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Nah, itu dulu selayang pandang mengenai sejarah di sini. Izin bertanya, Bu. Bagaimana kondisi Candi Cangkuang saat pertama kali ditemukan? Nah, kondisi Candi Cangkuang waktu ditemukan kondisinya sudah hancur. Jadi ini tidak berdiri seperti candi sekarang ini, karena candi ini hasil pemugaran. Jadi waktu diketemukan kondisinya sudah berserakan, batuannya juga ada sebagian yang dijadikan nisan kuburan oleh warga di sini. Karena mereka tidak mengetahui batuan tersebut untuk mendirikan candi. Jadi kondisi candi waktu diketemukan sudah hancur, sudah rata dengan tanah. Kapan Candi Cangkuang dipugar dan oleh siapa? Nah,
Tadi yang Ibu katakan kan Candi Cangkuang ditemukan tahun 66. Ya. Kalau dipugar kembali itu tahun 1974 sampai 1976. Kalau yang memugarnya itu tim arkeologi Islam, yaitu yang dipimpin oleh Bapak Uka Chandra Sasmita, itu dibantu oleh sebuah CP yang ada di sini, namanya CP Haruman. Tadi ada pertanyaan, Adek. Iya. Candi waktu diketemukan kondisinya seperti apa? Tidak ada apa-apa, jadi ini benar-benar dataran, jadi kan hancur kondisinya. Jadi yang pertama kali ditemukan ininya dulu, fondasinya dulu. Fondasinya dulu ini ukurannya itu 4,5 kali 4,5 meter. Kebetulan letak dari fondasi ini bersebelahan dengan makam. Jadi di samping dari makam itu ada fondasi. Nah, baru setelah para ahli mengumpulkan bukti-bukti bahwa di sini dulunya ada bangunan candi, baru ada proses pemugaran. Nah, seperti ini. Ini proses pemugaran yang dilakukan tahun 74 sampai 76. Jadi sebelum dimasukkan ke fondasi asli dicoba dulu dibikin seperti kita ini Lego ya. Kalau Lego kan disusun dulu, baru dimasukkan ke fondasi asli. Makanya ada pertanyaan, apakah memang bentuk candi seperti ini? Wallahu alam, karena itu masih perkiraan. Karena batuan yang digunakan waktu proses pemugaran yang aslinya hanya 40%. Nah, jenis batuannya seperti ini. Ini jenis batuan andesit. Ini memang batuan yang ditemukan di sekitaran sini, tapi kalau untuk mendirikan candi ini jenis batuan andesit. Nah, kalau Arca Dewa Siwa, ini kan kata Ibu dikatakan peninggalan agama Hindu. Abadnya abad 8. Karena arca yang diketemukannya itu Arca Dewa Siwa. Jadi sebelum ada bangunan candi, ini tergeletak di luar. Tapi setelah candi dipugar, dibangun kembali, ini diletakkan di bangunan candi di tengah-tengahnya. Makanya kalau ada yang mau lihat, paling sekarang tinggal ngintip aja karena tidak bisa untuk ya sembarangan masuk ke lokasi candi dalamnya. Nah, lalu ini kitab-kitab yang tadi dikatakan waktu Eyang Dalam Arif Muhammad menyebarkan agama Islam abad 17. Ini kitab ini semuanya terbuat dari kulit kayu. Namanya itu kayu saeh. Nanti pohonnya ada di luar, bisa lihat. Pohon saehnya itu seperti apa? Itu terus pohon cangkuangnya seperti apa? Itu tadi udah lihat? Udah. Pohon cangkuang itu sejenis pandan. Yang sebelah sana nama latinnya itu Pandanus purgatus. Nah, itu untuk dijadikan nama tempat, nama desa, nama candi, nama daerah. Dan di sini tempat wisatanya yang memiliki tempat yang indah dan suasana yang nyaman. Sekian dari kami mengenai penjelasan tentang Candi Cangkuang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.